Sambil menunggu yang lain, mungkin kita akan langsung mulai saja ya, mengingat waktu yang cukup terbatas juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kondisinya sehat-sehat semua saat ini. Pada siang hari ini, kita akan berbicara mengenai design and manufacturing optimization with Siemens NX for mold, tool, and die industry. Oke, sebelum kita lanjutkan webinar ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raka Ilhami Maulida sebagai Business Development Officer. Kemudian ada rekan kerja saya, Bapak Muhammad Alfian, selaku Prepost Engineer kami, dan beliau ini yang akan menjadi speaker pada siang hari ini. Ya, sedikit dari perusahaan kami, PT Paralogics, merupakan perusahaan software engineering yang fleksibel. Kami adalah authorized partner dari beberapa software CAD, CAM, dan juga CAE, sehingga mampu memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan tim Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Oke, berikut ini adalah rekam jejak dari Paralogik di bidang software selama kurang lebih 11 tahun ini, sejak dari tahun 2013. Pada tahun 2013, Paralogik mulai authorized partner dengan MSI Software dan Tekla, atau mungkin sekarang yang bisa dikenal dengan Trimble. Lalu pada tahun 2015, kami dari Paralogik ini berpartner dengan Siemens NX. Kemudian di tahun 2017 kami mulai berpartnership dengan IDEM, yaitu software simulasi untuk production flow yang lebih baik. Kemudian pada tahun 2020 kami mulai berjabat tangan lagi dengan Hexagon untuk MSI software-nya. Kemudian di akhir tahun 2020 kami berjabat tangan dengan Dassault System atau yang software paling familiarnya itu ada CATIA dan juga SolidWorks. Dan berikut adalah cara kami dalam membantu memanage dan mensupport customer-customer kami saat ini, yaitu dengan mengetahui latar belakang dari customer tersebut, kemudian workflow-nya seperti apa, kemudian kita juga melihat apakah ada kemungkinan yang dapat kita support terhadap customer-customer kita, tanpa harus menggantikan mungkin core atau existing software yang sudah digunakan saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita mengembangkan software tersebut kalau memang sudah tidak bisa dikembangkan, mungkin dapat kita suggest dengan add-on atau mungkin ada cara lainnya. Dan yang terakhir ada implementasi kita, baik dari mulai training dan juga after sales support-nya. Yang berikut adalah lini bisnis dari Paralogics. Yang pertama ada Siemens NX adalah perangkat lunak desain dan manufaktur yang mencakup pemodelan 3D, simulasi, manufaktur, manajemen data produk. Kemudian NX ini juga memungkinkan penggunanya untuk membuat model yang lebih kompleks, melakukan analisis, dan mempersiapkan produksi dengan integrasi yang kuat antara desain dan proses manufakturnya. Kemudian ada SolidWorks, merupakan perangkat lunak desain 3D yang sangat populer digunakan dalam industri rekayasa mekanik dan desain produk. SolidWorks memungkinkan penggunanya untuk membuat model 3D yang detail, serta melakukan analisis, simulasi, dan dokumentasi desain yang lebih baik. Kemudian ada Alter IDM. Software ini merupakan software simulasi yang biasanya untuk menganalisa bak material atau granular, dan biasanya untuk software ini digunakan untuk industri pertambangan dan farmasi. Kemudian yang terakhir ada Hexagon atau MSI software-nya, merupakan software yang mengkhususkan diri dalam solusi simulasi dan analisis untuk berbagai industri, termasuk otomotif, manufaktur, kerdigantaraan, energi, dan lain-lain. Kemudian berikut adalah tim kami dari Paralogik. Ada Pak Doni Satrianto sebagai Sales Manager, saya Rafael Hami Maulida, dan Bapak Fadila Fajrin dan Ibu Rizka Nada Familia sebagai Business Development Officer. Kemudian ada Bapak Muhammad Alfian dan Muhammad Hardiando sebagai Prepost Engineer.
Dan berikut adalah key customer kami, diantaranya ada Vale Indonesia, Freeport Indonesia, Hirose Electric Indonesia, YKKAP, Inka, Indosafety, GS Baterai, Aisin Indonesia, Jungwoo Xinhua Mall, dan Telkom University. Kemudian berikut adalah topik yang akan dibahas pada hari ini. Di antaranya ada key application dan keuntungan dari NX untuk solusi mold, tool, dan dice. Kemudian ada persiapan dan validasi 3D model geometry part. Kemudian ada proses desain mold dengan Moldwizer. Kemudian ada proses desain die tooling dengan NX forming. Kemudian yang terakhir ada post processing untuk validasi desain mold dan desain die tooling. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke topik yang akan dibahas oleh Bapak Muhammad Alfian, sebelumnya bisa dibantu nih Pak, Bu, untuk di-scan dulu QR code-nya untuk mengisi feedback form-nya sambil mendengarkan dari pemaparan dari Pak Alfian nantinya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Alfian bisa langsung memulai pemaparan materinya. Baik, terima kasih Mas Raka atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali kami sampaikan sudah dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang kami selenggarakan pada kesempatan siang hari ini. Nah, ini adalah salah satu rangkaian webinar series yang rutin kami adakan, ya. Tiap bulan sekali untuk kita campaign beberapa solusi atau juga feature-feature dari Siemens NX khususnya untuk industri manufacturing yang harapannya dapat kita jadikan sebagai wawasan baru untuk atau workaround untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari khususnya di manufacturing industry di engineering design. Pada kesempatan kali ini kita akan explore berkaitan dengan solusi dari Siemens NX untuk mold dan tooling atau tooling design di Siemens NX seperti apa sih? Bagaimana kita menghandle untuk plastic part maupun sheet metal part. Nah, di NX cukup familiar dan common untuk dikenal sebagai salah satu leading software untuk engineering design khususnya di mold atau tooling design karena kita juga terintegrasi secara langsung dengan NX Manufacturing untuk CAM CNC programming. Nah, tidak hanya sekedar di mold design, ya. Nah, NX ini core-nya ya tidak hanya sebagai membuat 3D model saja seperti itu ya, tapi lebih sebagai core solution, baik itu untuk mechanical engineering, kemudian untuk proses engineering ataupun juga untuk electrical routing system, ya. Nah, misalnya di tooling ini cukup luas cakupannya ya. Jadi ketika kita berbicara dengan plastic part misalnya, ketika kita perlu untuk produksinya apakah itu akan dengan additive manufacturing atau dengan molding. Nah, ketika molding berarti kita berkaitan nanti dengan persiapan tooling, kemudian bagaimana dengan setting injection mold-nya, ya, kemudian juga bagaimana ketika plastik part tersebut apakah manufacturability-nya seperti apa. Nah, kemudian juga di NX ya, ini kita disediakan spesifik feature khusus untuk mold, apakah untuk progressive by design, stamping design atau jig and fixture ya. Nah, di tooling manufacturing ya,
ini cukup krusial ya di beberapa industri untuk customer good atau juga di otomotif. Kita tahu di banyak otomotif industri banyak sekali plastik part, apakah materialnya ABS atau polypropylene PP misalnya, juga stamping part itu pasti ada di otomotif komponen ya, dari sasis, body atau electrical device lainnya itu pasti berhubungan dengan sheet metal atau juga dengan plastic part. Nah, jika plastic part pasti kita akan berkaitan dengan bagaimana komponen tersebut kita fabrikasi ya. Apakah dengan kalau misalkan plastic part berarti kan commonnya kita dengan mold, injection molding, ya, kemudian stamping. Kalau misalkan untuk mass production, biasanya kita juga dengan progressive dies. Ya. Nah, ini salah satu data terkait kebutuhan tooling engineering. Ini secara global, memang tidak spesifik ke region di Indonesia, tapi secara global ini adalah beberapa aplikasi tooling design di berbagai industries. Oke, nah di tooling industries ini tentu saja challenges-nya sangat beragam. Yang pasti kita selain yang kalau misalnya saya sebagai engineer pasti deadline-nya cukup ketat sekali, ya, sangat padat, apalagi kalau misalkan kita pada fase awal trial gitu ya, nah itu bisa bahkan kita sering harus apa namanya ekstra untuk time-nya ya, untuk kita dapat sesuai dengan requirement contohnya atau timeline-nya, dan juga pasti quality, dan quality ini misalkan karena jadi challenge karena beberapa model ini kan menjadi lebih kompleks ya, lebih kompleks ya, dan juga pasti dari tuntutan dari sisi kita dituntut reduce weight, berat dari komponen, tapi juga kita dituntut juga dengan requirement struktur strength-nya juga sesuai dengan requirement-nya. Nah, bagaimana kita perlu mengadjust challenge tersebut ya, dan menjadikan itu sebagai apa namanya, jadi lebih optimize ya. Nah, di tooling industry trends ya, misalkan di sini nah, biasanya kan kita mendapatkan desain itu part itu dari klien ya, misalkan kalau misalnya otomotif dari ATPM misalnya ya, kemudian desain konsep ya, partnya terkadang dari klien itu mereka sudah menentukan posisi ejektornya, posisi gate misalnya, nah itu sudah ditentukan misalnya. Nah, atau juga bahkan ya hanya part produk saja ya, komponennya saja 3D modelingnya, atau bahkan juga terkadang kita kebutuhan reverse engineering misalnya. Nah, di sini ketika kita dari tahap konsep desain sebelum ke tooling itu pasti kita perlu verifikasi atau validasi terlebih dahulu apakah komponen tersebut, kalau misalnya kita dengan mold ya, apakah yang sederhana misalnya draft angle-nya apakah sudah sesuai atau tidak ya, apakah misalkan ini apakah perlu sliding atau misalnya pocket-pocketnya perlu bagaimana kita handle-nya misalnya ya. Kemudian kalau misalkan ketika di sana misalkan draft angle-nya kurang memungkinkan misalnya, bagaimana kita memberikan feedback ke klien terkait komponen yang akan kita buat mold-nya misalnya ya. Nah, kemudian
selanjutnya misalkan di NX ya, salah satu benefitnya adalah dari tahap konsep sampai drawing detail, ya drawing detail untuk shop floor, komponen-komponen moldnya dari base ke ejector, core, cavity, ya itu semuanya dalam NX software ya dalam single interface. Baik dari ketika kita memvalidasi komponen, ya pasti partnya, kemudian mendefinisikan misalkan posisi runner, gate, cooling, kemudian juga beberapa library untuk base moldnya misalnya, bahkan sampai ke manufacturingnya misalnya untuk CAM programming. Nah itu kita tidak perlu berpindah software ya, karena hampir semua fitur-fitur yang kita perlukan untuk proses tooling itu available di NX platform. Oke, sebelum kita lanjut ke main topik pembahasan terkait feature tooling di NX, saya akan bahas sedikit terkait typical mold and die tools ya. Nah, ketika kita bicara mold, berarti kan di sini kita spesifikkan menjadi dua kategori terkait material, apakah metal dan non metal. Ketika kita non metal, ya mostly banyakkan kita dengan injection molding. Nah, kemudian bagaimana dengan metal, metal mold ya. Nah, di sini kita ada 3 kategori ya, casting, forging, stamping ya. Nah, kemudian lebih spesifik lagi stamping apakah automotive dies ya, progressive dies ya, engineering dies. Nah, ini semua kita perlu attention cukup intent ya ketika kita misalkan stamping, apakah misalkan automotive dies, ketika komponen tersebut perlu kita validasi apakah bagaimana nanti spring back behavior dari komponen ketika di proses progressive dies-nya misalnya. Kemudian juga bagaimana ketika kita mendapatkan komponen sheet metal misalnya, itu kan sudah folded part atau sudah bentuk jadinya. Nah, tentu saja kita di sini ingin ketahui misalkan raw materialnya, berarti kita perlukan misalnya kebutuhan dari flatten part-nya seperti apa, ya. Nah, kemudian kalau misalkan di plastic part misalnya, ya selain kita validasi apakah ini manufacturable-nya seperti apa, juga ketika diproses nanti itu kita juga bisa validasi ketika misalkan simulasi filling analysis di injection mold-nya. Dari sana kita bisa ketahui apakah akan ada kemungkinan shock-nya di mana misalnya, kemudian beberapa analisis yang lain misalnya. Nah, itu juga kita bisa lakukan di Siemens NX. Nah, kemudian misalnya di sini di tool validation ya. Nah, yang pertama misalkan easy fill mold flow analysis. Nah, ini adalah menjadi keharusan ketika kita mendesain mold untuk plastic part, karena kita ingin menentukan beberapa what if skenario ketika kita menentukan misalnya posisi gate-nya misalnya. Nah, ketika gate apakah dengan single gate atau multiple gate, nah itu what if skenario seperti apa. Karena ini juga berkaitan dengan requirement dari klien juga, ya tergantung dari si partnya tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sana misalkan single gate, misalkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini kita menjadi lebih misalkan bagaimana dengan cooling sistemnya di mold-nya. Nah, di sini kita bisa lakukan simulation untuk cooling analisisnya ya, untuk pembuatan cooling tunnelnya di mold base-nya di core
base-nya. Nah, itu juga kita bisa lakukan. Nah, kemudian sebelum sampai ke easy fill, ya, untuk filling analysis, cooling, biasanya kita lakukan dulu di sini dengan draft wall thickness analysis, ya. Nah, dari sini kita bisa cek apakah di sana untuk menghandle misalkan di situ ada hole, pocket, ya, kemudian misalnya di sini apakah materialnya terlalu tipis misalnya pada area tertentu. Nah, bagaimana kita menghandle hal tersebut. Nah, kemudian untuk yang metal part. Nah, di Siemens NX ada modul one step formability, ya. Ini adalah dari komponen metal tersebut, bagaimana kita ingin mendapatkan flatten materialnya, ya, flatten size-nya, ya, atau flatten drawing-nya. Kalau misalkan untuk folded part itu sederhana. Bagaimana dengan deep drawing? Nah, dari deep drawing ini perlu kita nanti cek misalkan area yang rentan di sini misalnya thickening, ya. Nah, dari misalkan area tersebut mana yang area rentan di situ thickness-nya tidak sesuai diharapkan misalnya. Nah, kemudian di proses die checker ya juga misalkan nanti ketika di progressive dies misalnya ya untuk akses atau ergonomis dari si mesin ya itu apakah sesuai requirement atau tidak ya nanti kita juga bisa lakukan beberapa simulasinya. Oke. Nah, ini sekarang lanjut terkait common step by step di tooling preparation untuk molding. Ya. Nah, di sini kita dari memvalidasi terkait komponen, ya. Apakah di sini draft angle analysis, ya, isi filling analysis, cooling dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kita modeling, designing terkait core cavity, ya, kemudian terkait ejector, kemudian terkait juga cooling tunnel ini misalnya. Nah, selebihnya mold base, probus, kemudian guide, ya, ejector plate itu sebenarnya kita nggak perlu modeling dari scratch karena ini based on libraries, ya, based on termasuk misalkan probus misalnya. Nah, ini kita based on libraries. Tentu saja libraries itu kita bisa customize juga ke depannya ya. Nah, yang paling krusial di sini adalah kita pada tahapan misalkan mendefinisikan di core and cavity-nya. Yang misalkan mendefinisikan nanti slider ya, kemudian lifter ya. Nah, itu nanti kita perlu attention terkait kompleksitas dari si komponen tersebut. Selebihnya misalnya yang saya sebutkan tadi base kemudian ejector plate itu by library, ya. Nah, kemudian selanjutnya juga kita mensimulasikan juga ketika mock openingnya seperti apa gitu ya. Itu juga kita bisa animasikan juga ke depannya. Nah, ketika kita mengambil library ini, ya, nah itu juga kita juga bisa mengenerate automatic drawing-nya, ya, juga untuk ke camp manufacturing-nya. Ya, apalagi kalau misalkan kita dari base libraries, ya, kemudian di situ kita kan pasti banyak hole gitu ya, banyak pocketing, ya, apalagi misalkan banyak hole ini di NX itu juga ada available feature untuk feature recognition ketika kita mendefinisikan di situ komponen part tersebut by hole misalnya, berarti di situ kita bisa selection by feature recognition untuk mendapatkan thread dari tool pad toolnya secara otomatis. Nah, kemudian kalau misalkan untuk metal part, ya,
Nah, dari sini kita kalau misalkan di Pacific tadi salah satunya feeling analysis, berarti kalau di sini kita perlu lakukan studi terkait formability-nya. Ya, ketika kita ini flatten size-nya bagaimana misalnya, ya. Nah, kemudian dari formability test tadi, nah di sini kita bisa lihat misalkan analisis misalnya thickening dari si plat tersebut, ya, kemudian stres yang terjadi misalkan, kemudian spring back analysis, ya, itu juga kita bisa lakukan di Simulink-X. Ya, begitu juga dengan misalkan ini automated drawing, ya. Oke, di Simulink-X, ya, misalkan tadi untuk stamping, untuk mold, ya. Nah, untuk mold di sini disediakan feature mold wizard, ya. Nah, di mold wizard ini oke. Nah, di sini ketika ini ada feature ada mold wizard, ya. Kemudian kalau misalkan di sini kita bicaranya ke sheet metal, berarti di sini kita nanti tinggal kita application-nya di ya more application untuk apakah ada di manufacturing, ya, atau misalnya di sini mau belum sini misalkan ketika kita buat view model misalnya, ya. Nah, sini misalkan kita untuk misalkan untuk sheet metal, untuk sheet metal nanti hanya untuk stamping misalnya, juga untuk di molded part design, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Nah, DNX ini misalkan yang saya sampaikan tadi, ya, dia mold wizard covernya cukup luas, ya. Misalkan dari parting modeling, ya, ketika untuk di core cavity, ya. Kemudian mold base, detailing. Nah, mold base standar ini based on library seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Nah, kemudian di hole making, kemudian juga untuk di cam-nya, ini kita integrated solution di NX user interface. Oke, kita mulai dengan di tooling untuk di mold, ya. Oke, misalnya kita dapatkan data dari customer, ya. Nah, berarti kan di sini kita perlu menentukan cost estimation-nya, ya. Cost estimation-nya, kemudian terkait dari layout-nya, cavity-nya, apakah kita bisa single product saja di core cavity atau multiple product, ya, multiple komponen di core cavity-nya, ya. Nah, kemudian setelah itu di sini terkait cooling, packing time, nah itu kan juga kita perlu simulasikan juga karena berkaitan dengan cycle time dari komponen tersebut kita mold, ya. Nah, kemudian di sini kita perlu lakukan tool simulation untuk kita lakukan analisis apakah sudah cukup efisien atau optimize dari desain mold yang kita bangun, ya. Nah, kemudian juga di sini bagaimana proses machining dari setiap komponen dari mold ini. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini kan semuanya machining part, ya, machining part dari
base hingga ke core cavity. Ya. Oke. Step pertama misalnya di sini ya, ketika kita mendapatkan data dari customer itu kan terkadang nggak selalu formatnya seperti yang format kita software yang kita punya, bahkan mostly terkadang netral file ya, 3 step atau 3D DWG misalnya ya. Nah, di NX sebenarnya kita bisa open ya, directly import hampir semua CAD file ya di NX. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir terkait multiple CAD data format yang kita handle. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita di sini filenya dari netral file, tapi di situ ada kebutuhan editing misalnya, ya, atau ada change terkait geometri, misalnya contohnya untuk optimize draft angle-nya misalnya. Nah, sini ada namanya synchronous technology untuk edit non-NX file. Ya. Nah, soalnya di sini kita contohnya di battery pack ini misalnya, ya. Nah, oke. Di sini misalkan saya mendapatkan file ini dari non, ya. Nah, ini dari nah di sini misalkan kita ada di home, di situ ada synchronous modeling, ya. Nah, di sini kita bisa misalkan untuk editing draft angle-nya atau misalkan ya positioning draft angle ini, selection-nya saya ubah ke face misalnya, ya. Ini kita nggak perlu istilahnya based on sketch base ya, karena di sini kita misalkan atau juga dengan draft angle ini misalnya kita bisa melakukan beberapa minor editing untuk di non NX file. Oke. Oke, misalnya di sini kita dapatkan dari Katia file V5 misalnya. Ya. Oke, kemudian kita di sini kita validate, kita validasi misalnya di sini ke modeling ya. Kemudian kita cek misalkan ada kebutuhan editing ya. Karena kita dari non NS file, berarti di sini kita tidak bisa editing by feature ya, tapi di sini kita perlu dengan synchronous modeling. Sebagai contoh misalkan ini saya ada kebutuhan move face misalnya ya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya misalkan di sini saya ada juga perlu ada minor editing yang lain misalnya terkait elevasi ya, elevasi di sini ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, ketika kita editing ini misalkan ini kan angle, ada kemiringan gitu ya. Nah, sini otomatis dia ngikutin kontur dari face yang baru di sini. Oke, misalkan saya zooming pada area di sini misalnya ya. Nah, kemudian di sini saya ingin meresize misalnya
diameter dari fillet, ya. Nah, oke. Karena di sini kita tidak bisa dengan manual editing dengan reduce size-nya by default misalnya tadi. Nah, di sini kita perlu gunakan workaround lain. Misalnya kita di sini dengan resize blend, ya. Oke, kemudian radiusnya kita modify sesuai dengan desain request, perubahan desain requestnya misalnya, ya. Oke. Kemudian nanti juga misalkan di sini optimize face, ya, untuk misalkan terkadang ketika kita import dari native file yang lain seperti WebRN, kadang itu banyak surface atau edge yang beririsan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada di sini number of face-nya. Biasanya dia bertumpuk gitu ya. Nah, itu di sini setelah kita optimize, ya, di sini kita bisa mereduce kompleksitas dari si komponen tersebut. Ya, kalau misalkan saya analogi sederhana, kalau misalkan dia AutoCAD 2D misalnya, banyak garis yang bertumpuk. Nah, itu kita merge beberapa edge atau entity yang duplicate bertumpuk di area sebuah geometri. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk validasi untuk nanti filling analysis sebelum kita mendesain toolingnya, ya, di core and cavity-nya, ya. Nah, di sini kita lakukan misalnya di sini ke application, ke mob wizard, ya. Nah, kemudian sini pertama kita cek mob part quality-nya. Ya, di sini kita akan disediakan execute datanya. Misalkan di sini contohnya misalkan ada undercut, ya. Kemudian ada misalkan di sini, ya. Nah, di sini kita oke. Nah, di sini ada undercut yang perlu kita jadikan concern, ya. Nah, ini pada case-nya adalah karena ini di area dalam, artinya bukan kosmetik area di luar. Nah, di sini misalkan kita bisa adjust untuk supaya formability mau ini kita bisa lebih optimize gitu ya. Oke. Nah, tadi sampai kita checking, oke, undercut oke, misalkan, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita cek di sini untuk flow analysis, ya, untuk filling analysis. Misalnya kita posisikan what if skenario untuk posisi gate point-nya misalnya, ya. Bagaimana kalau misalkan single gate, ya, atau misalkan multiple gate seperti apa misalnya, ya. Nah, kemudian di sini libraries dari material polimernya cukup lengkap di NS ini, dan nanti sebenarnya kita juga bisa customize. Oke, nah, oke, di sini kita bisa lakukan analisisnya, ya. Juga misalkan apakah tergantung parameter apa yang ingin kita lihat, misalnya di sini temperature distribution, kemudian atau juga misalnya terkait ya cooling time misalnya,
Nah, ketika kita di multiple gate seperti ini, berarti kan nanti kita perlu consider juga apakah di situ building line-nya seperti apa, ya. Kemudian kita aktifkan analisis untuk air trap, ya. Nah, itu juga kita bisa lakukan di billing analisis ini. Contohnya misalkan gate contribution-nya, setiap gate ini contribution-nya seperti apa, ya. Oke, kemudian selanjutnya reduce turnaround time. Ini terkait ketika kita mendesain mob-nya. Misalkan kita mulai dari core cavity. Ya. Setelah kita menentukan ejector direction-nya, ya, berarti kan misalkan di sini. Nah, di sini kita langkah pertama adalah kita patch terlebih dahulu. Misalkan di situ ada hole, ya, hole seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan untuk si direction ejectornya, ya. Nah, di sini selanjutnya kita mendefinisikan parting line untuk nanti batasan core cavity-nya, ya, untuk split core cavity-nya. Nah, oke. Nah, di sini kita tadi sudah jadi di sini nah, bagaimana kalau misalkan di sini layoutnya apakah single product atau multiple komponen misalnya, ya. Nah, sini kita juga nanti bisa membuat what if skenario. Nah, kemudian ini untuk core-nya, ya. Nah, kemudian terkait yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Nah, untuk base library ini, yang misalkan ejector plate, base plate, ya, kemudian stationary plate, strobus, gate, nah itu kita based on libraries. Nah, libraries-nya kita based on misalkan di sini dari Futaba, Haskell, atau misalkan nanti kita juga bisa membuat custom library untuk mob based library-nya. Nah, di sini kita predefine library, artinya di sini kita bisa mengcustomize sesuai dengan dimensi yang kita inginkan, misalnya di sini, ya. Oke, nah, post library-nya di sini, ya, gate, kemudian di sini semuanya sudah. Jadi kita nggak perlu manually desain dari scratch untuk mob list-nya. Oke. Nah, kemudian misalnya selanjutnya adalah ejector. Nah, di sini kita mendefinisikan untuk ejector di core plate-nya, ya. Kalau misalkan ini untuk mirroring layout. Oke. Nah, ini adalah selanjutnya adalah ini untuk cooling, ya, cooling untuk di core plate-nya. Cooling type-nya misalkan di sini apakah dengan water, tapi maksudnya sebenarnya yang saya isi by water, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah
mechanical drawing, ya, graffiti, kemudian nanti untuk si base pulp-nya misalnya, ya, kemudian build of material dari mold, ya, dan untuk whole table, nah sini automatically. Oke, kemudian integrated berikutnya adalah kalau sebelumnya adalah sini terintegrasi dengan molded analysis, ya, theory analysis. Ini adalah untuk kita misalkan di sini nanti untuk simulasi easy di NS namanya easy fill. Nah ini lebih advance lagi, jadi tidak hanya sekedar filling analysis juga, tapi misalkan di sini kita bisa memperkirakan behavior plastik di komponen tersebut, ya, untuk mendeteksi misalkan contohnya wet line, air trap seperti yang sebelumnya, kemudian salt, ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini teman di sini kita tentukan dulu direction dari ejectornya, ejection directionnya, kemudian position gate-nya. Nah, kemudian juga dengan di easy fill ini kita juga bisa melakukan beberapa what is skenario untuk runnernya. Nah, ini untuk runner berarti gate-nya tadi runner ini, ya, kemudian ini main gate-nya. Nah, kemudian nanti kita lakukan simulasi lebih detail lagi. Nah, oke. Nah, dari sini yang pertama misalkan di sini what line. Nah, di sini adalah area yang kemungkinan akan terjadi wetland. Probability-nya artinya sini masih good. Berarti ada kemungkinan softnya kecil misalnya. Nah, kemudian terkait temperature distribution. Beberapa hal yang kita bisa kan misalnya di sebentar ya. Nah, lain misalkan untuk stress ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mensimulasikan untuk cycle time positioning-nya. Ya, adjective time misalnya. Jadi untuk mensimulasikan di sini pergerakan nya. Oke, misalkan apakah collision-nya seperti apa. Oke. Nah, kita lakukan
Nah, kita lihat di sini ada collision. Ya. Oke, nah itu demikian untuk di mall dan khususnya di tooling. Nah sekarang selanjutnya untuk di camp manufacturing-nya, ya, NX manufacturing. Kan di sini kita masih masukkan camp pad-nya, ya, to pad visualization-nya apa dari roughing, kemudian finishing, ya, untuk misalkan di sini untuk press milling misalkan nanti, ya, untuk semi finish misalkan di sini apakah tergantung pocketing, ya, hole. Salah satu kenapa kita perlu dengan camp programming ini, ya, cycle time-nya kan kita bisa optimize, misalkan kita minimalkan air cutting misalnya, ya, di NX ini apa, jadi cycle time untuk machining time-nya menjadi lebih optimize. Jadi yang merecognize by feature, yang misalkan pocketing misalnya seperti ini. Baik dari 2D, 3D sampai 5 axis machining, ya, possible kita lakukan di Simbol NX. Dan ini untuk di generate NC code-nya. Jadi dari tahap part validation sampai technical drawing dan manufacturing camp, ya, dalam satu interface di Simbol NX. Oke, Mas Pian, mungkin kita sudahi aja ya webinar kali ini karena sudah 1 jam lebih dikit nih. Dan untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan dari topik webinar kali ini. Semoga dapat bermanfaat nih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan setelah webinar ini, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami kembali ya dengan Mas Alfian atau dengan saya sendiri, Raka, seperti yang ada di layar ini. Kemudian bahkan apabila Bapak dan Ibu ada request untuk kita online meeting atau offline meeting dari saya dan Mas Alfian, untuk itu monggo bisa kita atur nanti jadwalnya Pak, Bu. Untuk itu selebihnya kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya cukupkan untuk webinar kali ini. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.